Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Islamolover, jumpa lagi di video kali ini. Insya Allah akan kita tayangkan nasihat atau penjelasan tentang berbagai hal dari para kiai dan ustadz Aku Islam channel yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Anda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar untuk kita carikan jawabnya di video mendatang insya Allah. Selamat menyaksikan. Afwan izin bertanya Buya mengenai sholat 2 rakaat. Itu saya kadang melihat ada yang duduknya ketika tasyahud itu iftirosh dan ada yang tawarruk. Yang ingin saya tanyakan itu yang benar yang mana Buya? Syukron Buya atas jawabannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap duduk yang mengiringi salam dianjurkan, disunnahkan duduknya adalah tawarruk. Tawarruk adalah dengan menempelkan, mohon maaf, pinggul kita ke tanah. Dengan memasukkan kaki kiri kita ke bawah betis. Itu namanya tawarruk. Kapan kita duduk yang diikuti oleh salam, maka seperti itu caranya. Tapi kalau duduk yang tidak diikuti salam namanya iftirash. Iftirash itu menjadikan kaki kita alas, ya. Bisa dikamerakan? Mungkin begini. Nah, ini loh. Tawarruk itu begini. Kelihatan gambarnya? Nah, ini tawarruk. Jadi warik itu ini, wariknya nempel ke tempat duduk. Kalau setiap duduk yang mengiringi salam ya kayak begini. Setelah itu kan assalamualaikum. Tapi kalau duduk yang tidak mengiringi salam begini. Contohnya ada mau sujud sahwi, ya gini dulu. Setelah sujud sahwi baru begini. Atau rakaat yang kedua sholat duhur, ya begini. Cuman kalau seandainya di rakaat akhir yang menjelang salam itu pakai begini, sah nggak? Ya sah. Itu kan kesunahan saja. Sah begini juga sah, begini juga sah kok. At-tahiyatul juga sah. Namanya ikra ini. Ini iftirash. Ini tawarruk, ini tawarruk gini juga sah. Cuman jangan main sah-sahan tok sholat itu. Kita pengen cari keutamaan dong, kan gitu ya. Kalau bicara sah-sah, artinya yang Anda tanyakan itu tidak membatalkan sholat, tapi kehilangan keutamanya. Kalau akhir menjelang salam ya begini. Selesai. Baik. Nah, insyaallah. Cukup. Semoga Allah mudahkan kita dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat insyaallah. Jazakumullah, masyaallah. Baik, Masya Allah, syukran jazilan. Dalam sholat yang 2 rakaat mana yang lebih afdal? Duduk iftirash atau duduk tawarruk? Ustaz sendiri pakai yang mana? Gitu kan. Ini bab sholat sebenarnya ya, jangan ditanya di sirah. Baik, duduk iftirash adalah duduk yang farash, itu artinya menduduki telapak kaki kiri dengan bokong kita, namanya iftirash. Farash artinya orang Arab mengatakan firash itu tempat tidur untuk terlentang. Karena telapak kaki itu dipakai duduk, gitu kan, dipakai seperti orang sedang istirahat. Kalau tawarruk diambil dari kata-kata warak yang berarti bokong, artinya pantat kita didudukan di tanah. Ya, jadi kalau antum satu waktu terlintas duduk iftirash, ingat aja farash itu adalah didudukin, berarti didudukin telapak kaki kita. Kalau warak berarti diambil dari kata-kata tawarruk dari kata-kata warak yang berarti bokong yang didudukan di tanah. Kalau masalah ini khilaf diantara Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan beranjak daripada hadis yang dihasankan dan disahihkan oleh sebagian ulama. Ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Yang berbunyi Nabi SAW setiap kali mau salam duduknya tawarruk. Setiap kali mau salam duduknya tawarruk. Jadi duduknya bokong yang dibawa. Setiap kali mau salam ya. Artinya dari riwayat ini mau 1 rakaat kah, mau 2 rakaat kah, mau 3 rakaat, mau 4, misalnya witir 1 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat misalnya, atau sholat duhur 4 rakaat. Pokoknya duduk ya untuk salam maka duduknya tawarruk. Imam Syafi'i berpegang pada ini. Dan ini riwayat yang bisa dipegangi. Jumhur ulama, diantara Imam Ahmad yang dominan di sini, rahimahumullah semuanya, beliau berkata ada hadis yang berbunyi Nabi SAW ya, kalau duduk 2 rakaat maka duduknya iftirash. Hadis itu bunyinya begitu.
Nabi SAW kalau duduk 2 rakaat duduknya iftirash. Maka Imam Ahmad mengatakan riwayat ini memberikan penjelasan 2 rakaat itu salam atau tidak duduknya iftirash. Dan didukung oleh jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu juga mengatakan bahwasanya ya, setiap sholat yang 2 rakaat ke bawah, 2 rakaat, 1 rakaat seperti subuh dan witir, maka duduknya iftirash. Tapi 2 rakaat ke atas, 3 rakaat kayak maghrib, rakaat keempat duduknya tawarruk. Ini kurang lebih saya nukilkan khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan boleh seseorang mencoba ini dan mencoba itu. Ya, dalam arti kata karena dua-dua memiliki riwayat yang benar. Salat 2 rakaat apakah duduk iftirash atau tawarruk? Download 77 tanya jawab salat lengkap selengkap-lengkapnya tentang tapak kaki apakah iftirash atau tawarruk. Mazhab Maliki tasyahud awal tasyahud akhir sama-sama iftirash. Mazhab Hanafi tasyahud awal tasyahud akhir sama-sama tawarruk. Mazhab Syafi'i dan Hambali sama, duduk tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Berbedanya mereka pada solat yang tak ada tasyahud awal. Solat Jumat, solat subuh, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah. Menurut mazhab Syafi'i, tasyahud akhir duduknya tawarruk, pantatnya ke lantai. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, asalkan akhir ke lantai. Sedangkan mazhab Hambali yang 2 rakaat duduknya tetap iftirash macam tasyahud awal. Itu cerita sudah lama, sudah 1300 tahun yang lalu. Kenapa sekarang banyak heboh? Baru sampai ke Pekanbaru sekarang heboh. Baik, pertanyaan saya, salat subuh berapa rakaat? Kedua. Pada rakaat yang kedua itu tahiyat keberapa? Terakhir. Saya ulang. Iftirash duduk di tahiyat keberapa? Rakaat keberapa? Kedua. Tawarruk duduk tahiyat keberapa? Salat subuh berapa rakaat? 2. Tahiyat keberapa? Baik. Subuh berapa rakaat? Jadi saat kita tahiyat di rakaat keberapa? Baik. Baru kita kemudian bahas di sini. Salat sunnah qabliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Saat kita duduk tahiyat di rakaat keberapa? 2. Ada 2, ada terakhir. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, jadi persoalannya saat saya salat di salat yang 2 rakaat, apa yang saya pilih? Apakah iftirash atau tawarruk? Ya, baik. Yang tawarruk boleh angkat tangan. Siapa tawarruk? Anda tawarruk. Waalaikumsalam tawarruk. Siapa yang duduk iftirash? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Ini yang duduk iftirash ya. Baik. Sekali lagi, siapa iftirash? Angkat tangan. Anda iftirash. Ini tawarruk di iftirash. Perhatikan sini, teman-teman sekalian. Dalam persoalan ini sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Ternyata hadis tentang ini kan di satu hadis yang sama, kalimat yang sama. Kalau Anda, kata Nabi, duduk di rakaat yang kedua, maka duduklah iftirash. Tapi kalau yang di terakhir, maka duduklah tawarruk. Persoalannya salat subuh dan salat sunnah yang 2 rakaat, itu Masya Allah, rakaatnya rakaat kedua, dan tahiyatnya pun tahiyat terakhir. Rakaat kedua ini sekaligus rakaat yang terakhir. Di ini yang kedua dan ini yang terakhir, akhir daripada salat yang kita tunaikan. Jadi kalau dia tahiyat di rakaat yang kedua, tapi saat bersamaan tahiyat di tahiyat yang terakhir. Ustadz, bagaimana cara pendekatannya? Kalau begitu harus digabungkan Ustadz antara iftirash dengan tawarruk. Jadi tahiyat penggabungan, Masya Allah. Enggak, gini, Anda nggak usah kreatif dalam agama. Kalau sudah diatur, jangan bikin sendiri. Lihat sini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah, beliau memilih redaksi yang pertama. Karena Nabi terlihat mengatakan rakaat yang kedua itu adalah rakaat duduknya iftirash. Imam Ahmad memilih untuk kemudian melakukan iftirash. Saya iftirash saja, karena Nabi mengatakan setiap yang 2 rakaat iftirash. Maka beliau iftirash. Murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal kemudian memilih mengikuti gurunya. Sama, tidak ada masalah. Gurunya thiqah, gurunya hafal hadis, gurunya hafal Quran, memilih untuk iftirash. Dan hadisnya ada di situ.
Kemudian duduklah dalam posisi iftirash. Murid-muridnya demikian. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kemudian hari. Ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ada Syekh misalnya Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan sebagainya. Iftirash. Kemudian kalimat hadisnya belum selesai. Wa idza kana fil akhirah, maka jika duduk di yang terakhir, rakaat yang terakhir, qa'ada ala tawarruk, maka duduk dalam keadaan tawarruk. Tawarruk. Nah, karena dipahami salat subuh 2 rakaat, sunnah 2 rakaat itu adalah duduk yang terakhir, bukan cuma 2 rakaat, tapi itu yang terakhir. Tahiyatnya tahiyat akhir. Maka Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullah, beliau memilih menggunakan duduk untuk tawarruk. Karena pemahamannya bukan cuma yang kedua, tapi di situ yang terakhir. Untuk membedakan dengan duduk di rakaat yang kedua, tapi bukan yang terakhir. Maghrib 2 rakaatnya itu tahiyat pertama, tapi bukan akhirnya. Tapi kalau subuh kata Imam Syafi'i, memang 2 rakaat, tapi saat duduk itu penutup dalam salatnya. Maka itu Imam Asy-Syafi'i lebih memilih beliau untuk duduk yang tawarruk. Dan diikuti oleh para murid-muridnya di kemudian hari. Ya, misal Imam Al-Bukhari bagian dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, misal sampai dengan turunan ke bawahnya sampai Syekh misalnya Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah yang telah wafat pada Allah Subhanahu wa taala dan telah menghadap kepadanya. Nah, jadi teman-teman di sini, mari kita fokus dalam 2 pilihan ini, baik pilihan Imam Asy-Syafi'i ataupun sahabat salaf sebelumnya, karena Imam Asy-Syafi'i salaf, baik pilihan Imam Ahmad ataupun salaf sebelumnya, karena Imam Ahmad juga salaf, ya, mereka memilih baik iftirash ataupun tawarruk menggunakan hadis yang sama. Hadisnya sama, cuma dengan pendekatan yang berbeda. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar di antara kedua ini? Masya Allah, kedua-duanya ternyata benar. Karena kedua-duanya pernah dipraktekkan dan riwayatnya sampai kepada kita. Jelas? Jadi yang tawarruk benar, yang iftirash benar, yang salah, yang tidak sholat. Ya? Jadi nggak usah iseng lagi. Begitu ada sholat subuh duduknya begini. Hambali. Bukan. Tidak usah bermain-main tuh kan. Sudah. Begitu dia tawarruk. Subuh. Syafi'i. Bisa ya? Nah, jelas ya? Tetap. Ini bukan Syafi'i, ini bukan Hambali, ini Mas Boy. Ya? Jelas. Saya bukan Syafi'i, saya Boy. Salah juga, Anda sedang sholat. Ya? Jadi, dalam posisi seperti ini, baik tawarruk ataupun iftirash, dua-duanya benar, bersumber dari Nabi SAW, boleh dipraktikkan dalam keadaan tahiyat. Jelas sampai sini? Baik. Ini referensinya diantara yang bisa digali dan ini sangat objektif sekali, boleh disampaikan walaupun nanti punya pilihan. Misal Syekh Al-Albani karena beliau itu Hambali, diantara turunan murid Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memilih untuk iftirash dan wajar, kalau memilih wajar, dan setiap pilihan selalu menggunakan argumentasi untuk menguatkannya. Ya, saya pilih warna biru dan saya kuatkan, saya senang biru itu karena begini. Tapi kan saya nggak bisa paksa Anda untuk memilih yang biru, mungkin Anda senang putih, sepanjang itu sama-sama warna yang dibenarkan oleh ketentuan. Jelas ya? Baik. Jadi kalau sudah ada seperti itu, saya sarankan hindarkan perdebatan. Perdebatan pun kalau tanawwu sifatnya ada pilihan, jangan berdebat karena buang-buang energi. Berdebat pada sesuatu yang bisa dipilih itu sama dengan tidak ada kerjaan. Jelas ya? Sekian informasi untuk video kali ini. Nantikan video-video dari channel Aku Islam selanjutnya yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Sampai jumpa. Dan bagi Anda yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapat info selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.